Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara melayangkan surat peringatan atau SP2 untuk warga Pasar Ikan, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan. Untuk pengamanan proses pemberian SP2 ini, diikutsertakan personel gabungan dari Satpol PP, Polri, dan juga TNI. Untuk lebih lengkapnya, langsung saja kita bergabung bersama Tezar Aditya, juru kamera Budi Manurung. Ya, Tezar, bagaimana persiapan penertiban kawasan Pasar Ikan ini setelah pemberian SP2 untuk warga? Ya, Julita, memang untuk menjelang penertiban yang dilakukan di kawasan Pasar Ikan Penjaringan Jakarta Utara ini, posko yang akan menangani hunian warga yang nantinya akan direlokasi ini masih terus dibuka hingga saat ini. Hingga kini memang data terakhir yang kami dapat, kemarin sudah ada sekitar 365 kepala keluarga yang mendaftarkan diri mereka untuk mendapatkan rusun, dan sudah sekitar 176 kepala keluarga yang sudah memegang kunci nomor rusun. Baik itu di Rusun Rawabebek Jakarta Timur maupun Rusun Marunda Jakarta Utara. Dan nanti juga disusul dengan adanya Rusun Pulau Gebang Jakarta Timur. Nantinya memang dari 176 kepala keluarga yang sudah mendapatkan nomor kunci rusun ini akan dibagi-bagi di rusun yang berbeda. Selain ada posko penanganan dari hunian warga, di sini juga tentunya ada posko yang menangani pendidikan anak-anak dari warga Pasar Ikan. Dan ini juga akan mempermudah warga yang memiliki anak yang masih duduk di bangku kuliah untuk melakukan pindah sekolahnya begitu. Dan di sini juga ada posko pedagang dan juga kios agar nantinya warga yang memiliki usaha berdagang dan juga usaha kios nantinya dapat disediakan lapak-lapak atau kios-kios di tempat barunya agar mereka dapat melakukan kegiatan usaha mereka untuk berdagang. Penertiban kawasan Pasar Ikan ini memang ditujukan menjadi bagian dari upaya untuk merevitalisasi kawasan pelabuhan wisata Bahari Sunda Kelapa. Dan ini tidak dilakukan secara langsung tapi dibagi menjadi 5 zona, Julita. Yang pertama ini mencakup Pasar Ikan di sini, kemudian ada juga kawasan Luar Batang, disusul ada juga kawasan Sunda Kelapa. Tapi yang paling dahulu dilakukan penertiban adalah kawasan Pasar Ikan yang masuk dalam zona 1 dan juga zona 2. Di kawasan Pasar Ikan ini tercatat ada 1.728 kepala keluarga. Tapi nampaknya dari 1.728 kepala keluarga ini tidak semuanya mendapatkan rusun. Tapi mereka harus membuktikan bahwa mereka memiliki hunian yang ada di sini, kemudian memiliki KTP dan juga memiliki kartu keluarga yang benar-benar membuktikan mereka bermukim di sini. Kemudian juga di sini nantinya ada 893 bangunan yang terdiri dari hunian dan juga kios yang akan ditertibkan. Saat ini status dari kawasan Pasar Ikan ini sudah memasuki SP2, kemarin sudah ditertibkan oleh Pemkot Jakarta Utara. Ini berlaku selama 3 hari, kemudian dilanjutkan dengan SP3 dan juga jika nantinya warga masih bersikukuh untuk tetap tinggal di sini, baru dilanjutkan dengan surat perintah bongkar yang dilanjutkan dengan pembongkaran paksa. Dan di sini juga memang sudah terlihat sejak tadi pagi bahwa adanya TNI, polisi dan juga Satpol PP telah bersiaga. Kami juga sempat menanyakan, mereka di sini sudah sekitar 3 hari bersiaga di sini, Julita, jelang penertiban kawasan Pasar Ikan Jakarta Utara ini. Julita. Ya, Tezar, pagi ini sudah ada sejumlah petugas yang bersiap untuk menertibkan lokasi itu. Dan juga tadi Anda mengatakan sudah sebagian mendapatkan kunci rusun. Lalu apakah warga sudah ada yang pindah ke rusun yang telah disiapkan ini, Tezar? Nah, benar sekali, Julita, ketika kami tadi pagi masuk ke kawasan Pasar Ikan Penjaringan Jakarta Utara ini, kami melihat warga memang sebagian sudah melakukan pindahan ke rusun-rusun mereka. Dan kami juga ketika masuk ini sudah tidak ada aktivitas perdagangan di kios-kios di PD Pasar Jaya yang ada di belakang sana. Ini juga sudah tidak ada perdagangan yang aktivitas perdagangan yang berarti seperti biasanya, meskipun masih ada warung-warung makanan yang masih berjualan. Sebagian warga yang melakukan pindahan ini memang dibantu oleh pihak Satpol PP yang menyediakan mobil secara gratis begitu untuk memindahkan barang-barang mereka dari rumah lama mereka di sini ke kawasan rusun. Ini juga memastikan kepada kita bahwa nantinya ketika dilakukan penertiban ini tidak akan ada perlawanan karena memang sudah dipastikan ini sudah sepi sekali di sini, Julita, dan sebagian juga sudah melakukan pindahan. Ketika memang hingga kini masyarakat di kawasan ini juga mengaku pasrah terhadap penertiban yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Melihat mereka belajar dari pengurusan-pengurusan
penggusuran yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta di beberapa tempat seperti misalnya Kalijodo yang bagaimanapun perlawanannya bahwa kemudian Pemprov DKI Jakarta tetap berhasil untuk melakukan penertiban. Namun mereka kembali menyayangkan bahwa penertiban ini dilakukan secara tiba-tiba begitu menurut mereka, tidak ada sosialisasi 2 bulan hingga 1 bulan sebelumnya. Mereka menyatakan bahwa tiba-tiba sudah ada SP1 begitu yang masa berlakunya 7 kali 24 jam untuk mengosongkan kawasan ini, kemudian dilanjutkan dengan SP2 yang terbit kemarin. Sebenarnya mereka juga mengaku bahwa mereka cukup kooperatif, namun harusnya diberi waktu lebih lama begitu. Setidaknya setelah liburan atau bisa juga setelah liburan sekolah, karena memang pada saat ini mereka mengaku anak-anak mereka sedang memasuki masa ujian nasional. Begitu Julita. Baik, terima kasih informasinya Tezar Aditya dan juru kamera Budi Manurung, dan juga ada pilot drone Muhasin Jalal melaporkan langsung dari Penjaringan, Jakarta Utara.